Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa, selamat bertemu bapak-bapak, ibu-ibu yang kami cintai dan kami hormati. Berikut ini kami akan menyampaikan sebuah presentasi, yaitu tentang presentasi efektif. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita lanjut ke session berikutnya. Sesi berikut ini yaitu kita untuk memahami apa sebenarnya presentasi efektif. Secara sederhana banyak orang mendefinisikan presentasi sebagai suatu proses penyampaian informasi kepada orang lain. Hal inilah yang akhirnya membuat banyak orang menganggap presentasi itu hanya sekedar proses penyampaian pesan atau informasi kepada orang lain dengan harapan orang lain tahu dengan pesan atau informasi yang ditunjukkan. Sebab itulah jika Anda melihat kebanyakan presentasi yang Anda lihat adalah presenter hanya sekedar berbicara kepada Anda tanpa sebuah struktur yang jelas. Menggunakan bahasa yang sulit dipahami. Kemudian jika mereka menggunakan slide PowerPoint, slide itu tidak lebih hanya sebagai catatan presenter yang mereka bacakan kepada Anda, bukan sebagai alat bantu visual yang memudahkan Anda memahami pesan yang mereka sampaikan. Dan yang lebih parah, mereka menyampaikan pesannya dengan datar, monoton, dan tidak meyakinkan. Itulah yang akan dilakukan presenter jika mereka memiliki pemahaman tentang presentasi dengan sangat sederhana. Supaya Anda tidak terjebak dalam pemahaman yang sederhana dalam pengertian. Apa itu presentasi? Silakan Anda simak pengertian presentasi dalam arti yang lebih luas dan kompleks dalam ulasan berikut ini. Sebelumnya saya menjelaskan pengertian presentasi secara lengkap. Satu hal yang harus Anda pahami bahwa presentasi adalah sebuah bentuk komunikasi. Laswell dalam Tommy Soprapto 2009 menjelaskan definisi komunikasi sebagai proses yang menggambarkan siapa mengatakan apa, dengan cara apa, kepada siapa, dengan efek apa. Dari pengertian tersebut, ada 5 komponen penting dalam proses komunikasi. 1. Siapa komunitor. 2. Mengatakan apa atau pesan. Dengan cara apa, media yang digunakan, verbal, non-verbal, atau visual. Kepada siapa, penerima pesan atau audiens. Dengan efek apa, efek pesan terhadap audiens. Dari gambar berikut, itulah contoh dari 5 komponen berkomunikasi, yaitu komunikator, pesan, media, penerima pesan, dan efek pesan. Komunikasi yang sukses akan terjadi apabila seorang komunikator bisa menyampaikan pesan dengan media yang tepat kepada penerima pesan, dan hasilnya penerima pesan memahami atau menindaklanjuti pesan yang telah disampaikan. Inilah idealnya sebuah komunikasi. Namun harus kita akui itu bukan hal yang mudah dilakukan. Karena ada banyak sekali hambatan-hambatan dalam proses komunikasi. Beberapa hambatan tersebut antara lain penggunaan bahasa, perbedaan, persepsi, dan sudut pandang. Kurangnya minat perhatian dan motivasi yang kurang dari audiens. Tidak ada umpan balik dari audiens, hambatan dalam komunikasi verbal, harapan dan prasangka yang dapat menyebabkan asumsi yang salah.
maupun perbedaan budaya antara komunikator dengan penerima pesan. Tugas seorang komunikator yang terampil harus menyadari hambatan tersebut dan mengatasi setiap hambatan, sehingga pesan yang disampaikan diterima dengan baik oleh penerima pesan atau audiens. Jika ada orang bertanya kepada Anda apa itu presentasi, jawabannya adalah proses mentransfer informasi atau pesan yang melibatkan presenter dengan audiens secara efektif melalui komunikasi yang terpadu lewat suara, bahasa tubuh, dan visual untuk mencapai sebuah maksud dan tujuan. Apa saja manfaat presentasi? Richard Schwartz dan Lynn H. Tanner menjelaskan di Amerika mempelajari presentasi dan komunikasi secara umum sangat penting. Alasannya, pertama, kompetensi dalam komunikasi lisan adalah kompetensi dalam komunikasi lisan dalam berbicara dan mendengar merupakan prasyarat bagi kesuksesan akademik, personal, dan profesional mahasiswa dalam hidupnya. Kedua, keahlian komunikasi sangat penting dalam mendapatkan dan mempertahankan pekerjaan. Ketiga, ketika seseorang berbicara di hadapan sebuah kelompok, informasi itu akan bergema melampaui kelompok tersebut. Bahkan dalam dari hasil survei yang diterbitkan oleh National Association of Colleges and Employers USA 2002, dari 20 kemampuan yang dibutuhkan seseorang untuk sukses, kemampuan komunikasi menempati urutan pertama. Berikut saya tuliskan 20 kemampuan tersebut secara berurutan. 1. Kemampuan komunikasi. 2. Kejujuran atau integritas. 3. Kemampuan bekerja sama. 4. Kemampuan interpersonal. 5. Beretika. 6. Motivasi atau inisiatif. 7. Fleksibel atau adaptasi. 8. Daya analitik. 9. Kemampuan komputer. 10. Kemampuan berorganisasi. 11. Berorientasi pada detail. 12. Kepemimpinan. 13. Kepercayaan diri. 14. Ramah. 15. Sopan. 16. Bijaksana. 17. Indeks prestasi. 18. Kreatif. 19. Humoria. 20. Kemampuan berwirausaha. Tidak bisa disangkal lagi bahwa kemampuan presentasi dan komunikasi secara umum adalah salah satu faktor penting yang akan mengantar kita mencapai kesuksesan. Bukan hanya di Amerika, dimanapun menguasai kemampuan presentasi dan komunikasi secara umum sangat penting karena bisa memberikan begitu banyak kesempatan bagi kita untuk meningkatkan karir, talenta kepemimpinan, kemampuan, dan kepercayaan diri. Presentasi juga dapat menjadi sarana untuk memperbanyak jumlah teman, kolega, kenalan, dan lain-lain. Demikianlah penyampaian presentasi efektif yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatian ke teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, saya ucapkan terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.